Selamat malam Bapak, perkenalkan nama saya Mari Elvira Laibasar dengan NIM 17030300056 atas nama dosen wali Dr. Anus Hotlif Anope Esos MA, jurusan Sosiologi semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu sosiologi terapan. Saya memprogram studi mata kuliah sosiologi terapan. Di sini saya akan membahas tentang tugas pertama, yaitu tentang kelas, kode, dan kontrol. Karya Profesor Basil Bernstein kadang-kadang disebut sebagai teori kegagalan pendidikan. Hal ini tentunya menyesatkan kebenaran lebih dari dan kurang dari ini menyiratkan. Apalagi teori-teori Bernstein adalah teori tentang masyarakat, bagaimana masyarakat bertahan dan bagaimana itu berubah. Itu adalah teori tentang sifat dan proses budaya transmisi dan bagian penting yang dimainkan oleh bahasa di dalamnya. Pendidikan adalah satu dari bentuk yang diambil dari proses transmisi dan harus menjadi saluran utama untuk ketekunan dan perubahan. Tetapi dalam saluran ini dan sistem pendidikan itu sendiri dibentuk oleh struktur sosial. Tetapi jika ada kebingungan, itu karena adanya yang perlu dibingungkan. Itu kesulitan adalah di saat dimana sangat nyata, dan inilah yang terjadi jika bahasa adalah faktor kuncinya dan yang utama saluran dalam sosialisasi, dan apakah bentuk yang diambil oleh proses sosialisasi adalah sebagian bertanggung jawab atas kegagalan pendidikan, maka bahasa yang harus disalahkan pasti ada sesuatu yang salah tentang bahasa anak yang gagal di sekolah. Jadi alasannya pergi, entah bahasa mereka kekurangan dan beberapa hal, atau alasannya jika tidak, maka itu sangat berbeda dari bahasa sekolah yang diterima, seolah-olah itu kurang bertindak sebagai penghalang untuk belajar dan mengajar yang sukses. Jadi kami menemukan dua versi utama teori kegagalan bahasa. Yang pertama, versi defisit dan perbedaan versi. Kapan, dan ini telah dibahas panjang lebar dalam konteks Black English di Amerika Serikat, di mana masalah kegagalan pendidikan cenderung ditempatkan pada etnis daripada bahasa istilah kelas sosial. Teori kegagalan bahasa terkadang dirujuk pekerjaan Bernstein, dan dia bahkan telah dianggap bertanggung jawab atas versi defisit teori. Meskipun tidak ada yang bisa disingkirkan tidak jauh dari pemikirannya sendiri, fakta bahwa kegagalan bahasa ditawarkan baik sebagai interpretasi teori dan sebagai sebuah alternatif untuk mereka menunjukkan betapa kompleksnya masalah dan betapa mudahnya masalah menjadi mendung. Mari kita pertimbangkan gagasan kegagalan bahasa menurut versi defisit dan teorinya. Kalau begitu, menjadi perlu untuk mengatakan di mana dalam bahasanya kekurangan itu terletak, dan teori terletak pada lebih dari suara, kata, konstruksi, dan makna. Mungkin ini juga hanya sedikit orang yang diagnosis masalah tersebut sebagai kekurangan suara, meskipun pandangan tugasnya adalah mengajar mereka berbicara dengan benar tentang pendidikan masih bersamaan dengan
mungkin dianggap menyiratkan mereka seperti 3 varian teori, tidak cukup kosakata dan tidak cukup bahasa, atau struktur dan jargon kontemporer, dan lebih juga jarang dan agak canggih alternatif. Tidak cukup makna, mungkin kita harus mengenali varian lain, beberapa bahasa varian lain, yang menurutnya anak-anak tidak memiliki bahasa sama sekali. Ini tidak bisa secara serius disebut teori, tetapi beberapa orang dalam bentuk itu berperilaku seolah-olah mereka memegang pandangan ini. Mereka telah mengenal bahasa Inggris lebih baik, jadi jelas mereka tidak memiliki sumber daya untuk menyerapnya. Kita harus mengambil pandangan ini serius. Mereka dipegang oleh orang-orang berpikiran serius dengan niat yang baik, yang telah memikirkannya masalah dan sangat ingin menemukan solusi. Pada saat yang sama, itu perlu dikatakan dengan tenang, dengan tegas, bahwa mereka salah. Tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa anak yang gagal di sekolah memiliki yang lebih kecil kosakata yang tersedia, atau sistem tata bahasa yang kurang kaya dibandingkan mereka yang berhasil. Studi mengukur sejauh mana kosakata yang digunakan oleh anak-anak dalam kinerja tertentu. Tugas. Meskipun sangat berharga, jangan beritahu kami tentang sumber daya totalnya dan formulasikan ukuran keseluruhan kosakata. Anak cenderung menyembunyikan beberapa asumsi yang meragukan sifat bahasa. Pertama, seorang tidak dapat benar-benar memisahkan kosakata dari tata bahasa. Keduanya membentuk satu komponen dalam sistem linguistik, dan mengukur satu tanpa yang lain menyesatkan. Mungkin saja saat individu mengembangkan potensinya lebih dengan memperbesar sumber gramatikalnya, sedangkan yang lain atau individu yang sama pada waktunya yang berbeda melakukan dengan membangun kosakata yang lebih besar. Dan berbagai jenis bahasa, misalnya bentuk lisan dan tulisannya, cenderung memanfaatkan sumber daya ini berbeda. Kedua, ada begitu banyak masalah dalam menghitung bagaimana kita memutuskan apa seseorang bisa mengatakan atau apa dua hal yang dia lakukan, katakanlah, yang sama atau berbeda, bahwa hampir tidak mungkin untuk menilai sumber daya linguistik seseorang secara akuratilah kuantitatif. Akhirnya, bahkan jika kita bisa melakukannya, itu akan memberitahu kita sedikit tentang di potensi linguistik atau yang hanya tergantung pada ukuran inventaris. Satu tidak menghitung gerak tubuh untuk menilai kualitas seseorang aktor. Namun, masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Jika anak-anak menderita karena mereka dialek, mengapa mereka tidak belajar satu sama lain? Anak-anak tidak mengalami kesulitan dalam melakukan hal ini. Di banyak belahan dunia, sangat umum bagi seseorang anak dapat mempelajari 3 atau bahkan 4 varietas dari bahasa ibunya. Dialek pedesaan di Inggris jauh lebih berbeda dari standar daripada dialek perkotaan. Baik di Inggris atau di Amerika. Namun anak-anak pedesaan tidak memiliki masalah sama sekali yang dikenal sebagai masalah perkotaan. Apalagi jumlah yang cukup banyak bukti bahwa anak-anak ini diklaim gagal karena tidak bisa menangani bahasa standar yang menirunya dengan sempurna di luar kelas. Yang seperti yang kita ketahui sini, misalkan anak-anak dari kampung terus datang ke kota, saat berbicara bahasa formal tidak bisa menggunakan bahasa formal karena di kampungnya atau di rumahnya itu lebih memungkinkan mereka berbicara bahasa ibu, atau dengan istilah bahasa daerah.
Dan seringkali demikian, mungkin kemudian masalahnya terletak pada bahasa tertulis. Memiliki dialek anak-anak yang berbicara kesulitan khusus dalam belajar membaca yang standar. Tetapi di sini kita bahkan lebih lemah dasar, karena sistem penulisan bahasa Inggris sangat netral dalam kaitannya dengan dialek. Itu juga diadaptasi lebih baik dengan pidato Glaswein atau Harlem, seperti halnya bahasa Inggris standar dan Amerika. Itulah kekuatannya yang luar biasa. Terima kasih.